Cinta saat ini pulang kampung ke Indonesia, ya kan untuk promosi film Mati Anak, yes. betul ya. Tapi kan kamu sudah main di Hollywood, kenapa kamu masih tertarik untuk bermain di film Indonesia? Kayaknya perlu banget masyarakat Indonesia tahu bahwa dunia entertainment ini sekarang semakin global. Yeah. Kita harusnya jangan terlalu mikir narrow-minded lagi. It's not just Hollywood. Sekarang banyak sekali negara, Meksiko, Spanyol, India, mereka mulai TV shows-nya dan film-filmnya masuk ke Amerika. And I believe Indonesia can do the same. Makanya kira-kira tahun lalu aku ambil keputusan untuk mulai mau banyak main film di Indonesia lagi karena aku ngerasa kalau negara-negara yang aku mention tadi udah bisa masuk ke Amerika, Indonesia juga harus bisa karena kita punya banyak directors, videographers, DOPs, dan pokoknya orang-orang film yang sangat talented. It's just a matter of opportunity dan juga the right story. I want to contribute to the film industry so I can hopefully help Indonesia get to where it can be. Oke. Gitu. Apakah mimpi kamu di Hollywood sudah tercapai? Oh, of course not. Aku orang yang sangat determined and very career oriented, dan aku nggak akan pernah satisfied kayaknya. I'll always try to do more. Kalau sekarang target kamu yang paling tinggi di Hollywood apa? Target aku nggak cuma aku punya 2 target dan dua-duanya jadi priority aku sekarang. Target pertama itu suatu hari aku ingin banget bisa main film di Hollywood yang sekaliber Wonder Woman atau sekaliber Inception. Tapi aku juga punya goal buat Indonesia. Aku pengen sekali bisa bikin atau be a part of a movie yang bisa mudah-mudahan menang di berbagai film festival di luar negeri dan akhirnya juga jadi box office hit nggak cuma di beberapa negara tapi worldwide. Oke, let's talk about your movie right now, yaitu Mati Anak. Film horor pertama kan? Yes. Kenapa kamu mau terlibat di film horor? Alasan pertama karena banyak fans aku udah lama banget nggak lihat aku di film Indonesia, dan karena banyak sekali di Indonesia orang suka film horor, I wanted to cater to what my fans want. Ini film horor ini lakukan untuk orang lain. Hadiah untuk fans Berarti aku. kamu nggak lakukan untuk diri kamu? For me too, karena aku udah 8 tahun kan nggak main film di Indonesia, jadi aku ngerasa aku harus reacclimate myself to the environment. Oh, and I wear absolutely no makeup in this film. You guys have to. Ini pertama kali, project pertama aku sama sekali nggak pakai makeup. No foundation, no powder, nothing. Pilihan kamu atau tuntutan peran? Both, karena I feel pretty confident without makeup. Kenapa aku pakai makeup kalau ada acara emang that's the norm gitu. Tapi aku sendiri sehari-hari nggak pakai makeup. Di Amerika Serikat, cinta melalui banyak hal. Dari belajar acting sampai mengikuti proses casting yang berlapis-lapis. Lalu apa bedanya proses casting di Indonesia dengan di Amerika? Apa bedanya proses produksi film di Indonesia dengan proses film produksi di Hollywood? Bedanya kalau di Amerika ya pasti lebih disiplin. Lebih disiplin dalam hal waktu? Yes, so nggak boleh kerja lebih dari 12 jam. Kalau lebih dari 12 jam harus bayar overtime. Dan ada rule di mana pokoknya aktor dan kru harus break paling nggak 12 jam sebelum syuting lagi. Which is very important. Selain itu lokasi syutingnya lebih bersih, makanannya lebih sehat. Pokoknya it's a more humane work environment. Oke, bagaimana dengan pemilihan cast atau pemain? Apa mindset terbesar yang membedakan bagaimana produser sutradara memilih seorang aktris dan aktor menjadi peran dan juga dengan di Indonesia? Kenapa aku waktu pindah ke Amerika dan mulai acting di sana, aku ke sekolah acting dan mulai belajar benar-benar belajar tentang dunia film, karena aku belajar di sana bahwa nggak penting cantik atau cakep, nggak penting. Pokoknya your looks don't matter at all. The only thing that matters is your talent. Dan prosesnya tuh selective banget di Amerika. And it made me appreciate my career here so much. Karena dulu waktu aku mulai jadi public figure di Indonesia, emang aku beruntung nggak casting dan it was instant basically. Kalau di Amerika tergantung, kalau TV show cara selectionnya itu pertama kita audisi depan casting director, and then if they like us kita masuk stage 2. Stage 2 itu audisi depan producer. Kalau producer suka, kita ke stage 3 depan director dan network. Stage 4 itu chemistry read. Di Amerika kita udah tanda tangan kontrak aja dan udah syuting, kadang-kadang masih bisa diganti orang lain on set kalau belum tayang. Nyesel tidak kemudian pernah meninggalkan Indonesia
untuk ke Amerika, ternyata di Amerika proses produksinya jauh lebih ribet, pemilihannya jauh lebih rigid, kemudian harus balik ke Indonesia. I never regret karena yang aku pelajari, salah satu hal yang benar-benar aku pelajarin selama beberapa tahun ini, everything's a learning curve. Tanpa aku pindah ke Amerika dan tanpa aku belajar proses film di sana, aku nggak akan punya apresiasi yang sama dengan apa yang aku punya di sini tanpa experience aku di situ. Dan tanpa experience aku di situ nggak mungkin aku jadi tiba-tiba punya motivasi buat belajar acting, buat belajar soal film. Aku banyak artis di sini aku lihat mereka ngerasa oh I'm famous, berarti aku punya talent yang banyak. That's not true. Banyak orang-orang yang terkenal di sini menurut aku masih kurang, masih harus yang mereka pelajarin. With no talent, banyak orang terkenal with no talent, what do you mean? I can't be the judge for that. Nggak fair untuk aku ngejudge mereka. Tapi yang pasti banyak orang di sini punya mindset, oh aku udah terkenal jadi aku nggak usah belajar lagi. Itu mindset yang sangat salah buat aku. Tahun ini kamu juga punya rencana untuk nyanyi? Yes. Ya, nyanyi lagu apa? Ya, like dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia? Inggris. Aku excited banget dengan single-single ini karena sekarang kan aku udah lebih dewasa. Jadi labelnya ngasih aku freedom buat nyanyi tipe lagu yang aku mau. Dan yang penting juga ini sebenarnya singlenya nggak cuma buat Indonesia. Kita bakal coba untuk nge-release-nya all over Asia. All over Asia? All over Asia. Itu goalnya. Menarik nih, kenapa Asia? Kenapa tidak kamu tembak saja kemudian Amerika Serikat atau Europe yang karena kan ini very universal kan bahasa Inggris. Kenapa Asia? Ada certain pangsa pasar yang kamu target sebenarnya di Asia. Kenapa Asia? Karena karir aku mulai di Asia, and I appreciate that. Without my Asian fans, I would not be where I am today. Dan I think it makes sense to start with Asia. Biarpun mami orang Indonesia, oh cinta harus gini.